Nama saya Lenar Sebab. Nama saya Daniel Indra Sasongko. Nama saya Andis Karayu Fadila. Nama saya Novel Bapagi. Namaku Muhammad Tifani Aulia Anwar. Nama saya Giri Julita. Saya Halom Afif Fawaz. Nama saya Muhammad Tevin Fadila. Nama saya Maya Stiana. Saya Ardia Krisna Chandra. Nama saya Naumita Vita Butiman. Alun-alun Kota Malang dibangun pada tahun 1882, yaitu setelah 115 tahun Belanda menguasai wilayah Malang. Sebagaimana diketahui bahwa Kompeni Belanda menguasai wilayah Malang pada tahun 1767. Alun-alun Malang dibangun pada tahun 1882, serta dengan melihat tata letaknya, maka sangat jelas bahwa alun-alun tersebut dibangun untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Kesadaran tersebut tumbuh semakin besar manakala ada larangan bagi pribumi untuk masuk ke kawasan kolonial tersebut. Budaya kolonial yang terbangun melalui aktivitas di bangunan yang mengelilingi alun-alun tersebut akhirnya memunculkan kesadaran pada masyarakat pribumi akan pentingnya perlawanan. Perlawanan mereka tunjukkan dengan perilaku yang hampir sama tetapi berbeda cara, yaitu dengan kongko-kongko di alun-alun. Mereka bisa minum kopi hangat sambil makan rempeyek atau gulali, dan kacang dari tepung beras yang banyak dijual oleh para pendatang dari kota Ponorogo. Masyarakat pribumi juga bisa menikmati seni ludruk yang digelar di pojok alun-alun bagian timur laut yang terlindungi dalam sebuah tobong dari gedek atau dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Sesudah tahun 1900, Malang banyak kedatangan orang-orang Belanda dari Eropa. Mereka menghendaki agar pusat kota pindah dari alun-alun. Pada 1922, pemerintah Kota Malang pindah ke alun-alun Bunder yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Balai Kota. Dengan kepindahan kantor pemerintah kota tersebut, maka terciptalah dua buah alun-alun di Kota Malang, yang keduanya merupakan ruang terbuka kota. Pada tahun 2015, alun-alun Kota Malang mengalami proses renovasi yang dilakukan secara besar-besaran, sehingga tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terlihat lebih lapang dan banyak fasilitas-fasilitas baru yang ditambahkan yang tentunya lebih menarik. Pendanaan untuk renovasi alun-alun ini berasal dari program CSR BRI Peduli dengan menghabiskan dana sebesar 5,9 miliar. Proses renovasi ini memprioritaskan upaya mempertahankan ciri khas alun-alun seperti perluasan area rumput dan perlindungan terhadap pohon-pohon beringin. Ciri khas tersebut dikombinasikan dengan tema yang lebih modern dan kekinian seperti playground tempat skateboard, spot memberi makan merpati, playground, kursi, serta lampu-lampu taman yang lebih mempercantik alun-alun. Namun, proses renovasi ini sempat mengalami kendala internal sehingga harus diberhentikan di tengah-tengah proses renovasi ini. Setelah masalah tersebut teratasi, proyek renovasi ini dilanjutkan hingga selesai dan Alun-alun Kota Malang kemudian diresmikan kembali pada tanggal 17 Juni 2015. Fasilitas-fasilitas baru yang dibangun antara lain air mancur menari, papan nama yang baru, sangkar buatan untuk burung merpati, area skateboard, playground untuk anak-anak, gazebo dan kursi duduk di setiap sudut alun-alun, jalur khusus sepeda, dan juga akses wifi gratis yang tentunya akan menarik perhatian pengunjung. Alun-alun Kota Malang atau alun-alun Merdeka pada saat ini merupakan sebuah alun-alun yang sangat populer yang terletak di pusat Kota Malang. Alun-alun ini tidak hanya sebagai tempat berkumpul ataupun tempat duduk-duduk, melainkan juga bersifat sebagai ruang publik hijau yang memiliki banyak pohon rindang, jalan setapak, wahana bermain, serta adanya air mancur di tengah alun-alun ini. Alun-alun ini melengkapi keindahannya dan menghadirkan suasana yang selalu hangat dengan keramahan warga kota yang bersahabat kepada setiap orang yang datang. Letak dari alun-alun ini pun juga sangat strategis, lengkap dengan dikelilingi oleh pusat perbelanjaan seperti Sarinah, Ramayana, Mitra, Malang Plaza, dan Gajah Mada Plaza. Tak hanya itu, akomodasi yang ada di alun-alun Merdeka ataupun alun-alun Kota Malang ini bisa terbilang lengkap,
dengan fasilitas lengkapnya, yaitu dengan adanya hotel, bank, kantor pos, gereja, masjid, dan yang lainnya. Alun-alun Kota Malang merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kota Malang. Di dalamnya terdapat tempat bermain anak-anak serta air mancur. Terlihat banyak pohon yang rindang membuat alun-alun Kota Malang terasa sejuk, dan banyak juga bangku bagi pengunjung agar bisa beristirahat. Ada pula banyak merpati yang bisa dilihat di alun-alun Kota Malang. Alun-alun Merdeka Kota Malang ini biasa digunakan untuk berbagai interaksi. Salah satunya yaitu untuk beristirahat atau untuk bersantai-santai. Hal ini dikarenakan Taman Alun-alun Kota Malang ini menggunakan desain menyerupai taman-taman yang terdapat di Eropa, dengan bundaran besar di tengah yang dapat berfungsi sebagai tempat duduk. Kemudian juga terdapat gazebo-gazebo yang disediakan di setiap sudut alun-alun. Kemudian ditambah dengan fasilitas wifi gratis yang cukup cepat dan dapat diakses oleh semua pengunjung, dapat menambah kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di alun-alun Merdeka Kota Malang ini yaitu berolahraga. Pada pagi hari, biasanya alun-alun Merdeka Kota Malang ini digunakan sebagai sarana olahraga seperti jogging dan bersepeda. Hal ini dikarenakan alun-alun Kota Malang ini juga dilengkapi dengan akses jalur sepeda, sehingga membuat para pengunjung bisa bersepeda santai, berkeliling menjelajahi area alun-alun. Kemudian kegiatan yang paling utama yang menjadi tujuan pengunjung datang ke alun-alun Kota Malang yaitu untuk bertamasya. Pesona alun-alun Kota Malang ini sangat memikat daya tarik wisatawan, sehingga menjadikan alun-alun ini sebagai salah satu destinasi wisata. Di sini pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan burung-burung merpati nan molek dengan jumlahnya yang terbilang cukup banyak. Terdapat juga sebuah pemandangan yang unik, yaitu pemandangan berupa rangkaian payung-payung warna-warni yang tergantung secara rapi di pepohonan. Lalu di malam hari, alun-alun Kota Malang ini juga memberikan pertunjukan air mancur yang begitu indah. Bukan hanya pesona dari air mancurnya, namun air mancur yang ada di sini sudah dipadukan dengan sorot sinar laser yang tersaji secara apik ketika malam hari tiba. Selanjutnya adalah salah satu tempat kuliner yang cukup populer di Malang, yaitu adalah bakso Presiden. Nah, bakso Presiden ini terletak di Jalan Batanghari nomor 5, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, bakso Presiden ini berdiri sejak tahun 1977 yang didirikan oleh Abah Sugito yang awalnya dijajakan menggunakan gerobak keliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Nah, selama itu baksonya cukup diminati masyarakat, hingga pada tahun 1982 ia tidak lagi berkeliling karena sudah mampu mendirikan warung sederhana. Saat itu Abah Sugito belum memiliki nama untuk bakso tersebut, sehingga ia mencari nama bakso Presiden untuk warung sederhana itu. Nama Presiden diambil dari nama bioskop yang berdiri di belakang warungnya, yakni Bioskop Presiden. Dahulu bakso Presiden hanya memiliki menu seperti pentol, tahu, siomay, siomay kering, dan siomay basah. Namun seiring berjalannya waktu, Abah Sugito menambahkan varian hingga seperti saat ini. Salah satu yang wajib dan sudah terkenal kelezatannya adalah bakso bakar. Bakso Presiden ada beberapa jenis bakso. Salah satunya adalah bakso campur super. Bakso ini terdiri dari bakso kecil, bakso urat, siomay basah, siomay kering, bakso udang, dan tahu. Tekstur baksonya terasa sangat lembut, terpadu dengan kuah kaldu yang sedap. Ini benar-benar bikin ketagihan. Apalagi kalau ditambah dengan siomay keringnya yang supernya. Menu yang paling favorit adalah bakso bakar, karena rasa kecapnya meresap sampai ke dalam bakso bakarnya dengan kematangan yang pas. Tetapi menurut beberapa orang, rasa baksonya itu biasa saja dibandingkan bakso Malang.
Yang membuat spesial adalah bakso bakarnya dan tempatnya itu sendiri, yaitu di samping rel kereta. Dari segi harga ada per paket dan ada per biji. Paketnya itu ada 8 paket, yaitu yang pertama bakso saja yaitu 15.000. Setelah habis itu ada bakso urat yaitu 15.000 juga. Setelah habis itu ada bakso campur biasa 16.000, campur hemat 11.000, campur jeroan 20.000, dan campur super 22.000, campur komplit 25.000, campur spesial 31.000. Tapi kita juga bisa beli per biji. Harganya itu bervariasi dari yang harga yang murah yaitu 3.000 harga bakso kecil, dan ada juga yang paling mahal bakso bakar, tetapi itu 4 biji 12.000. Kuliner. Siapa yang tidak suka kuliner? Tentu bukan saya. Bakso Presiden Malang unik dari segi tempat, nama, dan menu yang ditawarkan. Bakso Presiden Malang letaknya berada di depan rel kereta api persis. Bakso Presiden cukup beragam, mulai dari bakso biasa, bakso urat, bakso telur, bakso bakar, bakso goreng, bakso udang, dan ditambah dengan pangsit kering atau pangsit basah, siomay, hati ampela, tahu, lontong, mie. Wah, komplit lah pokoknya. Sampai bakso Presiden ini dijuluki pelopor bakso Malang asli full variasi. Baksonya dijual persatuan. Jadi lihat papan menu dulu ya sebelum memesan. Ada juga sih yang udah dipaketin, seperti paket campur hemat, campur spesial, dan yang lainnya. Tapi lebih enak milih sendiri loh. Bakso Presiden punya 2 tempat makan, di dalam ruangan dan di tepi rel. Selain bakso, kita juga bisa beli cemilan, yakni cemilan keripik bakso spesial. Enak, gurih, renyah, dan rasanya bakso. Hahaha. Keripik bakso ini dijual dengan harga 15.000 per bungkus. Bertambah lagi deh variasi oleh-oleh dari Malang. Gak cuma keripik buah dan keripik kentang lagi, karena sekarang ada keripik bakso. Nah, fun fact nih, bakso Presiden ini lokasinya cukup unik ya, karena berada di samping rel kereta. Jadi kalau kalian mau makan, kalian bisa milih 2 tempat tuh. Mau di dalam ruangan yang dengan anginnya sepoi-sepoi dari AC, atau mau di luar yang sepoi-sepoinya dari kereta api yang lewat. Sekian video jalan jajan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan mengenai destinasi wisata dan kuliner di Kota Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.